dan dikoppel langsung dengan output mesin. Sementara baling-baling kedua berfungsi mengkoppel turbin dengan planetary gear, dan baling-baling terakhir digunakan sebagai stator. Ketika transmisi otomatis bekerja, baling-baling pertama berputar dan memompa oli transmisi dalam ruang hampa. Selanjutnya tekanan oli akan menggerakkan turbin, dan hal ini akan memberikan peningkatan torsi ke turbin ketika RPM mesin meningkat. Begitu pula ketika mobil berhenti, hal ini tidak akan mempengaruhi putaran mesin, karena keterhubungan antara turbin pada torsi converter terhubung oleh fluida. Selanjutnya, dalam mekanisme transmisi otomatis, planetary gear memiliki fungsi yang mirip dengan gigi-gigi rasio milik transmisi manual yang bertugas merubah rasio putaran turbin ke roda. Sehingga sistem ini mirip dengan tuas persneling yang digunakan untuk menjalankan mobil. Yang membedakan dengan gear transmisi manual adalah desain fisiknya, di mana planetary gear tidak memiliki dua baris roda gigi yang akan terhubung pada rasio berbeda. Dalam mekanisme transmisi otomatis, komponen planetary gear hanya menggunakan satu roda gigi, yang disebut sun gear, yang dikelilingi oleh sejumlah roda gigi yang lebih kecil yang disebut planet gear. Kumpulan sun gear dan planet gear ini disebut planetary gear set. Nah, dalam gearbox transmisi otomatis konvensional, dibutuhkan beberapa planetary gear set yang berukuran beda agar mendapatkan beberapa rasio percepatan. Ada yang 4 percepatan sampai 7 percepatan. Kesimpulannya, transmisi otomatis konvensional bekerja menggunakan kolaborasi antara torsi converter dan planetary gear untuk menghasilkan perpindahan gigi yang seakan tidak ada jeda. Kelebihan transmisi otomatis konvensional: cukup responsif, bisa meningkatkan performa mobil, penggunaan lebih simpel. Kekurangan transmisi otomatis konvensional: konsumsi bahan bakar lebih boros, teknologi sudah ketinggalan zaman, butuh perawatan yang lebih, terutama oli matic. Kedua, transmisi CVT. Selanjutnya, jenis transmisi matic kedua dan yang saat ini banyak seliweran di jalanan Indonesia, yaitu transmisi CVT alias Continuous Variable Transmission. CVT merupakan sistem transmisi otomatis yang lebih canggih dibanding transmisi otomatis konvensional. Walaupun sama-sama bertransmisi otomatis dan tidak perlu menginjak kopling, transmisi CVT memiliki perbedaan yang cukup mendasar dengan transmisi otomatis AT. CVT adalah sistem transmisi yang tidak memiliki gear atau roda bergigi seperti pada mobil bertransmisi manual ataupun mobil bertransmisi matic konvensional. Sebagai pengganti gear, digunakan dua buah puli, yaitu puli penggerak alias drive pulley dan puli yang digerakkan atau driven pulley. Kedua puli tersebut dihubungkan dengan belt, yaitu sabuk dari serat baja. Kedua sisi masing-masing puli bisa bergerak ke kanan atau ke kiri, sehingga lebar kedua puli bisa berubah, yaitu melebar atau menyempit. Perubahan tersebut otomatis mengubah diameter sabuk di kedua puli. Mekanisme inilah yang membuat transmisi CVT memiliki rasio gigi luas. Mirip mekanisme motor matic gitu guys. Jika RPM mesin naik, maka kecepatan akan disesuaikan dengan otomatis. Awalnya, puli yang menggerakkan rasionya lebih kecil, namun lama-lama menjadi besar, sesuai dengan kebutuhan kecepatan mobil. Sedangkan puli yang diputar atau digerakkan, tadinya besar, lama-lama menjadi kecil. Cara kerja transmisi CVT ini cukup halus. Selain tidak ada hentakan akibat proses perpindahan gigi, juga karena pergerakan transmisinya menggunakan belt. Namun untuk akselerasinya, mobil bertransmisi CVT tidak sebaik mobil bertransmisi matic konvensional dan manual. Kelebihan lain dari mobil transmisi otomatis menggunakan CVT, pengemudi tidak memerlukan RPM tinggi untuk mendapatkan tenaga besar, tentunya dengan pemakaian normal seperti di dalam kota. Dengan RPM mobil yang jarang tinggi, membuat mobil dengan transmisi CVT lebih irit bahan bakar dibandingkan dengan mobil transmisi otomatis AT. Oleh karena itu, transmisi CVT kini banyak digunakan oleh mobil-mobil zaman sekarang, terutama mobil-mobil yang peruntukannya di dalam kota karena unggul dalam keiritan bahan bakar. Kelebihan transmisi CVT: perpindahan gigi lebih halus dibanding transmisi matic lain, lebih nyaman digunakan, suara mesin tidak bising, konsumsi bahan bakar lebih irit, putaran mesin bisa terjaga dengan baik. Kekurangan